Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita hadiahkan, senantiasa kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih karena nikmat Allah kita masih diberikan izin untuk sama-sama mendengarkan tausiah agama pada kali ini. Kemudian tidak lupanya salawat dan berangkaikannya salam kita lantunkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penjelasan tentang surat Al-Ma'un, yaitu yang berisi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau melihat ya Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Di sini Allah menggunakan kata ara'aita. Apakah engkau melihat? Itu gunanya untuk menarik perhatian. Apakah engkau melihat orang-orang mendustai agama? Apakah engkau mengetahui apa itu orang-orang yang mendustai agama? Lalu Allah menjawab dengan ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim, menghalau, membiarkan, menyia-nyiakan anak yatim. Di sini maksud dari anak yatim ada dua, yaitu yang pertama, anak yatim adalah mata abuhu walam yablughul hawam, yaitu orang-orang yang telah mati ayahnya telah meninggal, namun dia belum merasakan yang namanya mimpi basah. Lalu ada juga yang berpendapat bahwasanya anak yatim tersebut adalah mata abuhu, dia mengalami kematian, meninggal seorang bapak, lalu dia belum bisa mencari nafkah untuk menafkahi dirinya. Namun itu adalah pendapat dari Imam Ibnu Abbas, maka yang lebih kuat adalah anak yatim tersebut adalah mata abuhu walam yablughul hawam. Maka anak yatim tersebut adalah orang-orang yang telah meninggal ayahnya, namun dia belum sampai ke dalam akil baligh. Maka kita senantiasa sebagai orang yang masih insya Allah mampu, sehendaknya kita melaksanakan
membantu, menolong. Jangan kita menghardi atau menyia-nyiakan anak yatim. Sesungguhnya telah disampaikan bahwasannya orang yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa menafkahi anak-anak yatim. Lalu siapakah lagi orang yang mendustakan agama? Yakni wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang tersebut adalah orang-orang yang menolak untuk memberikan makan atau memberi nafkah orang-orang miskin. Maka di sini orang miskin tersebut berbeda dengan anak yatim. Karena orang yang tidak sanggup mencukupi segala hal kebutuhannya itu disebut dengan orang miskin. Sedangkan orang anak yatim yaitu orang yang seperti yang telah dijelaskan tadi, yang telah meninggal ayahnya, lalu dia belum menyampai umur baligh. Kan senantiasa telah disampaikan pula bahwasannya jikalau engkau memasak sebuah gulai atau memasak sebuah masakan, maka hendaklah engkau berikan kuahnya kepada orang tersebut, kepada tetangga kita. Ini di sini maknanya kita tidak diperintahkan untuk memberikan kuahnya saja. Tetapi jikalau kuahnya kita sanggup memberikan, apalagi dagingnya, maka kaum muslimin dan kaum muslimat, janganlah kita menyia-nyiakan harta benda yang telah kita punya, yang telah dititipkan oleh Allah. Cobalah kita senantiasa ketika kita makan, istirahat dari bekerja, kita makan di rumah makan ataupun di ampera, hendaknya kita kalau melihat orang yang membutuhkan, kita ajak dia makan. Karena itu merupakan suatu hal sebagai peluang pahala bagi kita. Lalu di dalam surat Al-Maun tadi dijelaskan lagi siapa dia orang-orang yang mendustakan agama, yaitu fawailul lil musallin. Fawailun di sini bermakna dua, celaka satu dan satu lagi neraka wail. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka dari salatnya mereka lalai. Lalai di sini terbagi dua. Ada orang yang lalai tidak mengerjakan salat, dan juga ada orang yang lalai dalam salatnya. Contoh orang yang lalai yang tidak mengerjakan salat yaitu seperti ketika telah datang suara azan, dia hanya tidak mau melakukan, menghindari atau bahkan mencari upaya agar tidak bisa melakukan salat. Lalu orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah orang-orang yang ketika dia melakukan salat, sudah melakukan salat, tetapi dia pikirannya entah kemana. Tatkala dia sedang melaksanakan salat, dia teringat di mana letak kuncinya, di mana letak barang-barangnya, atau apakah yang dia lakukan yang tadi itu sudah benar atau belum. Bahkan yang kita sampaikan pada saat ini bisa jadi kita dipikirkan oleh dia sedang salat nanti. Lalu kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwasannya telah disampaikan bahwa di dalam Al-Quran, masih di dalam surat Al-Maun tadi, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang mereka yang ketika beribadah mereka ria, menampakkan amal ibadahnya. Contohnya saja ketika dia melakukan solat, kalau dia solat sendiri, dia melakukan solat tersebut dengan secara cepat. Namun kalau dia melakukan solat tersebut di hadapan orang lain, khusyuknya minta ampun.
lebih khusyuk lagi daripada orang-orang yang pada biasanya. Lalu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka kita bahwasannya sebagai seorang ayah nanti hendaknya kita melaksanakan menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan kesalahan, agar tidak meninggalkan solat, agar tidak lalai di dalam solatnya. Setidaknya kita harus bisa mendidik hal-hal yang demikian. Jangan sampai nanti karena kita yang tidak melakukan solat itu, anak kita pun ikut tidak melakukan solat. Lalu di dalam Al-Quran telah disebutkan orang-orang mendustai agama tersebut, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang ketika ada orang meminta pertolongan, dia melarangnya. Kayak dia itu memiliki sifat yang atau memiliki rasa sakit hati kepada orang yang ketika dia meminta tolong kepada orang lain, maka dia melarangnya untuk membantu. Jadi telah disebutkan di dalam surat Al-Ma'un tersebut, orang-orang yang mendustai agama, yaitu yang pertama orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Lalu yang kedua orang-orang yang menolak untuk memberi makan orang miskin, menafkahi orang miskin atau orang-orang du'afa. Lalu orang-orang yang lalai di dalam solatnya, dan juga orang-orang yang di dalam solatnya tersebut, di dalam ibadahnya mereka melakukan keriaan. Mereka memamerkan ibadahnya, menampakkan amal ibadahnya. Lalu orang-orang yang melarang orang lain untuk menolong orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.